Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Anissa Asdi dari kelas BC 214 dengan NIM 210407510018. Di sini, saya akan membuat video mengenai bencana untuk memenuhi tugas PKPD 2. Pengertian bencana. Menurut United National Development Program atau UNDP dalam Suharman Ramli tahun 2010, bencana adalah suatu kejadian yang ekstrim dalam lingkungan alam atau manusia yang secara merugikan, mempengaruhi kehidupan manusia, harta benda, atau aktivitas sampai pada tingkat yang menimbulkan bencana. Sedangkan menurut NFPA 1600 dalam Suharman Ramli tahun 2010, bencana adalah kejadian di mana sumber daya personal atau material yang tersedia di daerah bencana tidak dapat mengendalikan kejadian luar biasa yang dapat mengancam nyawa atau sumber fisik dan lingkungan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis-jenis bencana. Yang pertama, gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi dan diakibatkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, runtuhan batuan, dan aktivitas gunung api. Yang kedua, letusan gunung api. Letusan gunung api adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang juga dikenal dengan erupsi. Bencana alam berupa letusan gunung api dapat menimbulkan sejumlah bahaya seperti awan panas, hujan abu lebat gas racun, lontaran material atau pijar, gas racun, lava, tsunami, serta banjir lahar. Yang ketiga, tsunami. Nama bencana tsunami diambil dari bahasa Jepang, yang artinya gelombang ombak lautan. Suku kata tsu berarti lautan dan nami berarti gelombang ombak. Tsunami adalah rangkaian gelombang ombak laut raksasa yang terjadi karena pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Yang keempat, tanah longsor. Tanah longsor adalah satu jenis gerakan massa, tanah atau batuan atau juga campuran keduanya yang keluar dari lereng akibat kestabilan tanah yang terganggu atau batuan penyusun lereng. Yang kelima adalah banjir. Banjir adalah peristiwa terendamnya suatu daerah atau daratan karena naiknya volume air dan tidak adanya aliran air karena sampah dan tidak adanya daerah endapan karena kurangnya pohon. Yang keenam, kekeringan. Kekeringan adalah keadaan di mana jumlah ketersediaan air jauh di bawah yang dibutuhkan untuk hidup, bertani, dan kegiatan lingkungan maupun ekonomi. Sementara kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian di mana ada tanaman yang sedang dibudidayakan. 7. Angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang dengan tiba-tiba. Terdapat pusat dan gerakannya melingkar seperti spiral dengan kecepatan 40 sampai 50 km per jam. Angin puting beliung terjadi hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat, kira-kira 3-5 menit. Faktor penyebab bencana alam. Secara garis besar, terjadinya bencana alam dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, alam.
Bencana alam murni penyebab utamanya adalah alam itu sendiri. Contoh, bencana alam murni adalah gempa bumi, tsunami, badai, atau letusan gunung berapi. Bencana-bencana tersebut bukan disebabkan oleh ulah negatif manusia. Bencana alam diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam lain, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua, perbuatan manusia. Bencana alam yang terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Bukan berarti bencana ini dibuat oleh manusia, tetapi akibat ulah dari manusia atau dipicu dari perbuatan manusia seperti penebangan hutan secara liar, penambangan liar, pengambilan air tanah secara berlebihan. Siklus bencana. Yang pertama, prabencana. Yang pertama, pencegahan dan mitigasi. Mitigasi adalah serangkaian upaya pencegahan yang dilakukan bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Tindakan mitigasi dilihat dari sifatnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif. Menurut PBNPB Nomor 4 Tahun 2008, ada kalanya kegiatan mitigasi ini digolongkan menjadi mitigasi yang bersifat non-struktural berupa peraturan, penyuluhan, pendidikan, dan bersifat struktural berupa bangunan dan prasarana. Yang kedua, saat bencana. Tanggap bencana, serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Yang fase yang ketiga, pasca bencana, yaitu pemulihan atau recovery. Pemulihan atau recovery adalah proses pemulihan kondisi masyarakat yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali sarana dan prasarana pada keadaan semula dengan melakukan upaya rehabilitas dan rekonstruksi. Tanggap darurat. Tanggap darurat merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya bencana. Pada bencana banjir, ada 3 upaya yang dapat dilakukan pada tanggap darurat. 1. Evakuasi atau pemindahan atau penyelamatan korban bencana ke tempat yang lebih aman, tinggi, dan terjangkau. Evakuasi dapat dilakukan dengan alat berupa tandu, daun pintu, ban dalam, dapat dimodifikasi, atau perahu bermesin atau tidak bermesin, dan lain-lain. 2. Penyediaan pangan. Penyediaan makanan baik bahan maupun bentuk matang bagi para korban, termasuk susu bayi bagi balita. Penyimpanan makanan ini akan sangat terpenuhi bila adanya pos dapur umum atau DU. Yang ketiga, penyediaan sandang, menyediakan pakaian, selimut, tikar, obat-obatan, dan lain-lain. Pada tanah longsor, hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil. 2. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi longsor susulan. Pada bencana tsunami, yang pertama, jauhi area yang tergenang dan rusak sampai ada informasi aman dari pihak berwenang. Yang kedua, jauhi reruntuhan di dalam air. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keamanan perahu penyelamat dan orang-orang di sekitar. Yang ketiga, utamakan keselamatan dan bukan barang-barang Anda. Pada gempa bumi, yang pertama, kenakan pelindung kaki untuk melindungi kaki dari puing-puing.
Kedua, segera evakuasi anak-anak, wanita, dan manula ke tempat aman. Yang ketiga, periksa benda yang berisiko menimbulkan api. Yang keempat, hindari jaringan listrik yang rubuh atau kabel yang terbuka. Yang kelima, periksa jalur pipa gas. Jika ada kebocoran, segera tangani atau laporkan ke pihak lain yang bisa mengatasinya. Yang keenam, ikut perkembangan situasi dengan memantau berita atau informasi dari pihak berwenang. Yang ketujuh, bersiap akan terjadinya gempa susulan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai bencana. Semoga dapat dipahami dan diterapkan jika terjadi kejadian darurat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.